Let's go langsung ke materi. Pertama, gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika sejarah diawali oleh Budi Utomo di tahun 1908 dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia, sekolahan anak para priai Jawa di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta. Mengenai tahun dan nama organisasi sebagai tonggak kebangkitan nasional Indonesia masih menjadi objek perdebatan para ahli sejarah karena Budi Utomo tidaklah menasional organisasinya, tetapi hanya melingkupi Jawa saja. Jadi patut dipertanyakan sebagai tonggak kebangkitan nasional Indonesia. Kemudian pasca Perang Dunia, filsafat nasionalisme abad pertengahan mulai merambat ke negara-negara jajahan melalui para mahasiswa negara jajahan yang belajar ke negara penjajah. Filsafat nasionalisme itu banyak memengaruhi kalangan terpelajar Indonesia. Misalnya, Supomo ketika merumuskan konsep negara integralistik banyak menyerap pikiran Hegel. Bahkan, Supomo terang-terangan mengutip beberapa pemikiran Hegel tentang prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan persatuan dalam negara seluruhnya. Tokoh nasional lain selain Supomo, Hatta, Sultan Syahrir pun sudah aktif berdiskusi tentang masa depan negaranya ketika mereka masih belajar di benua Eropa atas beasiswa politik etis balas budinya penjajah Belanda. Selama di Belanda inilah Bung Hatta memegang peranan vital dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Masuknya Bung Hatta ke dalam Perhimpunan Indonesia menjadikan organisasi ini semakin kuat pengaruhnya dan semakin radikal. Bung Hatta dan mereka yang menempuh pendidikan Barat inilah di masa pra dan pasca kemerdekaan yang nantinya banyak aktif berkiprah menentukan arah masa depan Indonesia. Sementara Bung Karno sejak remaja, masa mahasiswa bahkan setelah tamat studinya, terus aktif menyerukan tuntutan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi yang tumbuh pada awal abad ke-20. Sebagai seorang yang terpelajar, Soekarno muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Soekarno mendirikan partai yang bersifat revolusioner dengan nama Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Di penghujung tahun 1928, Bung Karno atau Soekarno membentuk Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Keberadaan PNI dan PPPKI ini memposisikan Soekarno semakin memiliki legitimasi rakyat. Kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yakni 20 tahun pasca kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa, dan bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa Indonesia telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti yang Jawa, yang Celebes, yang Sumatera, dan lain sebagainya. Kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda di tahun ke-1928 pada tanggal 29 Desember tahun 1929. Belanda menangkap Bung Karno dan kawan-kawan lalu dimasukkan ke dalam penjara Bancui sebelum diadili pada tahun ke-1930. Di muka pengadilan Landraat, Bung Karno menyampaikan pledoinya yang dikenal dengan Indonesia Menggugat. Pengadilan memvonis 4 tahun dan menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin serta menyatakan PNI sebagai partai terlarang. Bung Karno dibebaskan pada 31 Desember tahun 1931. Masa revolusi fisik kemerdekaan. Peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan nampak ketika mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan nation state yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Hasrat dan cita-cita mengisi kemerdekaan yang sudah banyak didiskusikan oleh Soekarno, Hatta, Supomo, Syahrir, dan lain sebagainya sejak mereka masih berstatus mahasiswa, harus mengalami pembelokan implementasi di lapangan. Karena Soekarno yang semakin otoriter dan keras kepala, dengan cita-cita dan cara yang
Presiden karena tidak kuat menahan diri untuk terus menyetujui sikap dan kebijakan Presiden Soekarno yang semakin otoriter. Sekian terima kasih, sekian terima kasih, sekian terima kasih, sekian